Yang kemarin ku melihatmu, kau bertemu dengannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ibu Meni pada materi pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 11 program ilmu alam, ilmu sosial, dan ilmu agama. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Mudah-mudahan dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, ibu dan keluarga juga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas seperti biasa, yaitu belajar pada pelajaran bahasa Indonesia. Anak-anak sekalian, materi kita kali ini masih melanjutkan pembahasan tentang teks prosedur. Pembahasan materi kali ini adalah menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Adapun kegiatan pembelajaran kali ini adalah 1. Menyimak contoh teks prosedur. 2. Menganalisis struktur teks prosedur. 3. Menganalisis kebahasaan teks prosedur. Yang keempat, penugasan. Anak-anak sekalian, berikut nanti ibu sampaikan contoh teks prosedur, bisa kalian simak bersama-sama. Anak-anak sekalian, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak terlepas dari proses, dari langkah-langkah, dari tahapan-tahapan dalam melakukan kegiatan atau melakukan sesuatu, membuat sesuatu, maupun melaksanakan sesuatu. Contoh yang biasa kalian lakukan misalnya cara mencuci tangan. Sudah biasa ya mencuci tangan, tapi bagaimana cara mencuci tangan yang baik? Nah, apabila kalian menjelaskan langkah-langkah mencuci tangan yang baik, itu sudah termasuk contoh teks prosedur. Bisa juga misalnya kalian akan mengubah file Word menjadi file PDF. Misalnya kalian ada tugas yang harus mengupload file yang berbentuk PDF. Kalian harus mengerti bagaimana caranya langkah-langkah mengubah file tersebut. Nah, kalian bisa membaca, menonton tutorial tentang langkah-langkah maupun cara-cara tersebut. Langkah-langkah maupun cara-cara tersebut merupakan teks prosedur. Jadi sangat erat sekali teks prosedur pada kegiatan sehari-hari. Mengapa kita mempelajari teks prosedur? Sangat penting karena apabila kita melakukan, melaksanakan, dan membuat sesuatu dengan langkah-langkah dan cara-cara yang benar, insya Allah hasilnya pun akan baik dan bagus sesuai yang diharapkan. Dan pada
kehidupan dewasa ini sangat banyak sekali dan sangat diperlukan teks prosedur tersebut. Bisa kalian menyaksikan di YouTube berbagai macam tutorial dari kalian yang belum pernah atau belum bisa melakukan atau membuat sesuatu. Kalian menginginkan dan ingin mengetahui cara-caranya, kalian bisa langsung menonton di YouTube ataupun browsing di internet. Anak-anak sekalian, berikut contoh teks prosedur cara membuat kertas daur ulang. Membuat kertas daur ulang merupakan bentuk bagian dari 3R. Membuat kertas daur ulang berarti telah mengolah sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat. Secara tidak langsung, cara ini mengurangi penggunaan kertas dan sampah kertas. Cara membuat kertas daur ulang sebagai berikut. Berikutnya ini ada bahan-bahan dan alat dan ada langkah-langkah membuat kertas daur ulang. Bisa kalian simak dalam tayangan. Bahan ada kertas bekas sampai gunting. Langkah-langkah ada gunting kertas lalu rendam dalam ember selama semalam sampai setelah kering. Lepas kain dengan perlahan atau setrika terlebih dahulu untuk mendapatkan hasil lebih rapi dan kertas daur ulang siap digunakan. Demikian contoh teks prosedur. Pada teks prosedur tersebut terdapat struktur antara lain tujuan, bahan, langkah-langkah, dan penutup. Tujuan tadi sudah jelas ada pada paragraf yang pertama, yaitu tadi manfaat dari pembuatan kertas daur ulang. Ada bahan dan langkah-langkah maupun penutup dari teks prosedur tersebut. Pada teks prosedur itu yang dinamakan dengan pernyataan-pernyataan umum atau kalimat-kalimat deklaratif yang bersifat umum. Misalnya kalimat atau pernyataan-pernyataan umum itu terdapat pada paragraf yang pertama. Sedangkan tahapan atau langkah-langkah itu ada pada paragraf berikutnya. Berdasarkan tahapan-tahapan dalam teks prosedur yang tadi Ibu contohkan, yaitu teks prosedur cara membuat kertas daur ulang, teks tersebut berisi langkah-langkah membuat kertas daur ulang. Teks tersebut disusun secara informatif atau informasi yang bersifat memberikan informasi, memberitahu tentang cara pembuatan kertas daur ulang. Dan kalimat-kalimat informasi, pernyataan-pernyataan informatif yang terdapat pada teks prosedur tersebut juga saling berkaitan, sehingga kalimat pada teks prosedur itu mudah dipahami dan dimengerti. Pada teks prosedur tersebut, kalimat petunjuk yaitu menggunakan kalimat imperatif dan kalimat deklaratif. Anak-anak sekalian, pada contoh teks prosedur yang kalian simak terdapat tujuan, terdapat bahan dan alat maupun langkah-langkah dari teks prosedur.
Itulah yang dimaksud dengan struktur teks prosedur. Bisa kalian amati tadi di awal paragraf atau paragraf yang pertama menyampaikan apa yang dimaksud dengan daur ulang sampah kertas dan tujuan pembuatan daur ulang tersebut. Pada teks prosedur tersebut juga terdapat bagian-bagian yang mengungkapkan pernyataan-pernyataan umum. Selain itu terdapat bagian-bagian yang berisi rangkaian mengerjakan kegiatan sebagai tahapan-tahapan pengerjaan. Pernyataan-pernyataan umum tersebut ditunjukkan dalam paragraf pertama, yaitu tadi yang berisi tentang tujuan. Adapun bagian tahapan-tahapan pengerjaan terdapat pada paragraf berikutnya, yaitu tadi yang berisi tahapan-tahapan pembuatan daur ulang sampah kertas. Kaidah kebahasaan yang ada pada teks prosedur antara lain: 1. Kata pronomina atau kata ganti, kata yang merupakan atau kata yang menggantikan benda, orang, atau sesuatu. Misalnya kata ia, mereka, dia, kami, kita. Sedangkan kata ganti yang menunjukkan sesuatu, misalnya nya. Berikutnya kata konjungsi atau kata penghubung. Kata konjungsi atau kata penghubung yang digunakan kata yang menghubungkan kata dengan kata, kata penghubung yang menghubungkan frasa dengan frasa, atau kata penghubung yang menghubungkan klausa dengan klausa. Bisa juga kata penghubung yang menghubungkan kalimat dengan kalimat. Contoh kata penghubung yang digunakan pada teks prosedur: ada kata penghubung yang menyatakan waktu atau temporal. Ada juga kata penghubung yang menyatakan syarat. Misalnya kata penghubung yang menyatakan waktu atau konjungsi temporal, ada kata, kemudian, lalu, setelah itu. Berikutnya ada kata penghubung yang menyatakan syarat, contohnya jika, apabila. Yang ketiga, kaidah teks prosedur adalah kalimat. Kalimat yang digunakan pada teks prosedur bisa berupa kalimat yang berjenis 1. Kalimat imperatif atau kalimat perintah. Contoh pada teks prosedur yang ditayangkan ada kata blenderlah, potonglah, guntinglah, rendamlah, dan sebagainya. Ada juga yang kedua kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan. Dan kebetulan jika pada teks prosedur yang ditayangkan tidak ada kalimat interrogatif, itu kalimat yang menyampaikan pertanyaan. Berikutnya ada kalimat pernyataan. Contoh kalimat pernyataan yang ada pada teks prosedur yang ditayangkan misalnya seperti ini: kertas yang benar-benar sudah kering dibuka dari kain penutup dengan hati-hati. Itu merupakan kalimat pernyataan atau kalimat deklaratif, kalimat yang memberitahukan informasi atau bersifat memberitakan pernyataan. Demikian
kaidah kebahasaan yang ada pada teks prosedur. Anak-anak sekalian, struktur yang Ibu sebutkan dan kaidah kebahasaan yang tadi Ibu sebutkan tidak semuanya ada pada sebuah teks prosedur. Misalnya tadi pada struktur tidak terdapat struktur penutup, dan kaidah kebahasaan pada teks yang ditayangkan tidak ada kalimat interrogatif. Jadi bisa bersifat opsional, misalnya tadi struktur penutup, dan interrogatif juga tidak digunakan. Baiklah anak-anak, setelah menyimak mengenai analisis struktur dan kaidah kebahasaan pada teks prosedur, selanjutnya untuk berlatih kalian bisa mengerjakan tugas yang terlampir pada video berikut. Mudah-mudahan dengan kalian menyimak video dan mengerjakan tugas, kalian lebih mengerti dan memahami tentang teks prosedur. Pentingnya teks prosedur kita pelajari, ciri-ciri teks prosedur, kaidah kebahasaan yang ada pada teks prosedur, struktur teks prosedur, maupun tujuan teks prosedur. Dan selanjutnya kalian juga bisa membuat atau menyusun teks prosedur dengan baik. Di kali ini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.